Titik nol kehidupan itu kehidupan saya itu saya mulai dari lulus STM. Karena di situ lulus STM di keluarga kami itu memang setelah lulus sekolah orang tua lepas terus nggak ngasih uang sama sekali. Jadi kayak saya ini di rumah ya istilahnya saya numpang tidur dan numpang makan. Nah itu aja. Jadi orang tua itu sama sekali nggak kasih uang. Lebaran ya kita untuk beli celana, beli baju ya kita usaha sendiri, cari pekerjaan sendiri agar bisa ganti baju untuk lebaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Arianto, biasa dipanggil Sofyan. Untuk nama usaha saya ini Candy Speed 99. Ini mulai berdiri di sini ini mulai tahun 2016. Untuk Candy Speed 99 ini bergerak di bidang knalpot ya. Untuk knalpot sendiri kita bisa produksi mulai 2 tak, 4 tak bisa untuk motor. Sama kita juga servis knalpot yang mungkin knalpot bermasalah dari standarnya mungkin bisa dibedel, bisa ke sini. Untuk awal usaha ini tahun 2016 itu saya mulai di sini ya, tapi sebelum itu saya belajar di tempat kakak saya itu sekitar 3 tahun, belajar dari tahun 2012 ya sekitar 3-4 tahun belajar di sana. Untuk nama Candy Speed sendiri itu dulu saya ambil dari nama anak saya lahir tahun 2013 namanya Candy, terus saya bikin usaha Candy Speed 99. Nah itu dulu sewaktu saya kerja di kakak ya, nah itu saya sudah nyicil alat, jadi di rumah itu sudah ada alat las cuman di belakang. Jadi pagi itu saya produksi knalpot. Jadi mulai dari jam 6 pagi sudah bangun sampai jam 8 itu saya nyicil produksi knalpot. Lah kalau jadi saya sudah online. Jadi saya sudah bikin toko online sebelum tahun 2016, sebelum saya berdiri di sini itu sudah ada Facebook ada, terus IG sudah ada. Jadi memang rencana sudah lama. Nah, untuk alasan sendiri ya untuk saya berdiri di sini tahun 2016 itu karena ekonomi, karena untuk saya pindah di sini kan karena punya anak kembar. Di situ saya pamit dari kakak saya, Mas saya ingin usaha sendiri di rumah, karena memang untuk anak kembar sendiri kan untuk susu dan popok itu double karena susunya itu tidak ikut ASI ibunya, jadi tidak mencukupi. Harus susu formula dan popok, jadi biayanya sangat double. Nah saya kerja di tempat kakak itu saya sendiri ekonomi merasa kekurangan karena kesulitan untuk beli popok dan susu itu tadi. Akhirnya saya memutuskan untuk buka usaha sendiri, yaitu saya berharap bisa lebih lah untuk mencukupi kebutuhan dari anak saya. Jadi seperti itu. Untuk kesulitan dan hambatan saya ya, jadi bukan orang lain. Jadi untuk kesulitan dan hambatan saya itu yang pertama itu promosi atau marketing, penjualan itu sangat sulit. Kalau produksi kita produksi sebanyak-banyaknya dulu itu bisa. Jadi saya dulu ya waktu sendiri saya satu hari bisa produksi 3 knalpot, tapi sekarang cuma 1 knalpot. Itu beda karena fisik saya dulu masih kuat, jadi nari awak ya. Tapi untuk promosi sendiri dulu masih kesulitan untuk di bidang marketing, karena dari kota knalpot di Purbalingga itu produksinya sangat banyak dan marketingnya sudah menguasai seluruh Indonesia. Di sini di Kediri pun penjualannya juga banyak, kita bersaing dengan mereka. Nah itu kesulitan kita. Untuk mengatasinya ya kita bikin produk yang beda Mas. Jadi untuk produk sendiri kita harus beda dengan mereka, dari bahan, dari ukuran itu juga
diperhitungkan, karena memang bahan ukuran itu sangat menentukan di enaknya knalpot, di suara knalpot. Nah, sedangkan mereka yang penjualannya istilahnya pabrikan, jadi sangat banyak sekali produksinya, itu mereka satu ukuran, keluarkan satu ukuran, ditaruh di motor harian, nggak semuanya bisa enak. Nah, kita dari kekurangan mereka itu kita membuat istilahnya apa ya, dari kekurangan mereka kita mengambil sisi positifnya. Jadi kita bisa mengambil dari kekurangan mereka itu, kita masukkan ke knalpot kita, agar knalpot kita itu bisa melengkapi kekurangan knalpot mereka. Jadi kita masukkan nilai lebih lah di knalpot kita agar bisa diterima di masyarakat, dipakai itu langsung enak. Seperti itu. Jadi untuk knalpot mereka kan nggak mesti enak, kita dipakai itu umpama Vespa ya langsung garing, suara enak, ditarikan digas langsung bisa jumping. Nah, itu pastinya bisa mendongkrak penjualan kita. Tapi ya itu tadi, kita harus branding dulu, branding produk kita agar bisa lebih dikenal masyarakat. Membangun bisnis knalpot sendiri ya itu tadi, yang pertama kita harus branding, Mas. Kalau nggak branding, nggak dikenal orang, ya sulit. Saya sendiri ini brandingnya lama banget, ini lama dari mulai tahun 2016 sampai sekarang itu ya masih bersaing dengan knalpot yang sudah mereknya di atas. Lah, itu kesulitan kita di situ. Jadi untuk teman-teman yang belum punya merek, lah itu di awal ya branding dulu. Branding itu agar knalpot kita dikenal masyarakat, dikenal enak, bukan dikenal murahnya ya. Kan ada produksi yang capnya dikenal banget karena murah, 100.000 udah dapat knalpot lah, tapi setelah dipakai dijual lagi. Lah, itu buat apa? Kita kalau produksi knalpot kan kalau bisa dipakai selamanya, dipakai 5 tahun 4 tahun nggak apa-apa lah, itu kita merasa puas untuk menjual knalpot itu. Untuk knalpot di sini knalpot motor kebanyakan, jadi untuk 2 tak 4 tak itu insya Allah kalau pesen bisa, mulai dari Vespa, Fish Air, terus Satria, RE King, Ninja, dan GL, MP, CB, Tiger, CBR, Vixen, dan lain-lain insya Allah bisa ya. Pokoknya pesen dulu, karena di sini tuh hanya melayani pesanan. Kalau nggak pesen ya nggak dibuatkan, karena moto kita. Jadi teman-teman yang pakai itu puas, kita juga puas. Kalau teman-teman nggak puas ya kita sendiri yang jual itu loh nggak merasa nggak enak. Jadi orang beli kok setelah itu kecewa, ya kita yang nggak enak itu kita. Jadi kalau bisa itu orang setelah pulang dari sini bawa knalpot, mereka senang, puas, motornya bisa lari kenceng, lah itu kita senang. Jadi kalau orang-orang beli kok suaranya nggak enak, ubruk dipakai nggak enak, kita seneng enggak. Saya nggak seperti itu. Kalau saya itu melayani dengan hati lah. Jadi bukan hanya keuangan yang saya kejar, tapi kalau bisa orang-orang itu pakai knalpot yang enak. Nah, seperti itu. Untuk 2 tak yaitu untuk kita sekarang masih terbatas untuk saat ini, karena untuk 2 tak sendiri saya yang pegang, saya yang buat. Jadi satu hari mungkin hanya mampu 1. Itu kesulitan kita, karena untuk produksi 2 tak ini perlu skill ya, perlu skill yang lama untuk belajarnya. Anak-anak yang sekarang direkrut pun belum tentu bisa untuk membuat knalpot 2 tak ini. Terus untuk 4 tak itu saya banyak beli setengah mateng, jadi itu bisa produksi lebih banyak. Karena untuk 4 tak sendiri banyak sekali pengrajin yang bisa ya. Jadi saya mengirimkan ukuran dan request ke suatu tempat. Nah, saya suruh membuatkan yang seperti ini, bahannya setengah matang. Lah, nanti untuk finishing dalamnya, ukuran untuk menyesuaikan di motor sendiri saya yang buat. Jadi untuk 4 tak ya produksi bisa banyak, mungkin ada orderan 10 satu hari saya mampu. Cuman itu kembali ke pesanan tadi ya, jadi satu hari ya tergantung pesanan. Kalau ada pesanan 2 ya saya buat 2, kalau ada 6 ya saya buat 6, karena saya membikinnya itu fresh. Jadi nggak ada yang nandon. Ini sedikit cuman contoh, jadi nggak banyak yang nandon. Yang nandon itu bahan di belakang banyak.
Pernah nggak Mas mengalami trial error dalam pembuatan knalpot? Untuk trial error nggak pernah sih Mas, cuman ya memang ada beberapa orang kan karakternya beda-beda, ada yang enak, jadi orang dibikinkan knalpot, wah suaranya udah enak, dilarinya juga enak, ya udah. Tapi ada orang yang bener-bener teliti itu bukan berarti kenyih ya, memang orangnya teliti banget, jadi sedikit kekurangan pun dikoreksi. Jadi kadang kita harus istilahnya bulan baleni lah, itu kurang suaranya kurang gini Mas, lah dilepas, dibongkar lagi, terus Mas larinya kurang gini, ya nanti kita lepas, kita bongkar lagi. Ada yang seperti itu. Jadi bukan trial error, tapi memang dari kita nuruti keinginan konsumen seperti itu. Jadi kalau 2 tak ini kesulitannya itu di awal, jadi saat kita membuat bentuk mal sebuah produk lah, itu butuh eksperimen, itu bisa menghabiskan waktu 1 minggu untuk satu bentuk knalpot. Makanya untuk saat ini jika pesan model baru untuk knalpot 2 tak, nah saya mohon maaf karena memang waktunya sekarang sudah terbatas, jadi tidak sempat untuk buat mal baru. Nah jadi untuk mal 2 tak ya malnya masih yang lama, tapi insya Allah masih enak. Untuk saat ini ya, ini kita jualnya juga yang banyak itu di Shopee karena kan enaknya itu orang meskipun belum pernah belanja di kita, tapi kan ada pengamanan di situ, ada pihak ketiga, jadi mereka merasa nyaman kalau belanja di Shopee itu sekitar 2-3 per hari. Ya alhamdulillah ya, seperti itu rutin. Kalau ada sebagian ya yang langsung pengen Mas, aku pengen transfer langsung, ya enggak apa-apa. Kalau memang benar-benar percaya ya saya enggak apa-apa, tetap saya layani. Cuman memang beberapa itu ada yang 2 hari atau 3 hari baru saya kirim karena memang pekerjaannya ya sedikit banyak ya, jadi seperti itu. Untuk penjualan alhamdulillah untuk seluruh Indonesia bisa saya jangkau ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, ke Aceh sampai Papua itu insya Allah pernah semuanya. Makassar, terus Kalimantan, Sumatera, nah itu insya Allah sudah saya kirim semua, cuman kebanyakan ya dari Pulau Jawa sini kebanyakan. So, untuk knalpot Vespa ya itu pernah juga kita ekspor ke Taiwan. Itu karena di sana itu Vespa itu ya sama kayak di Indonesia, banyak di sana. Jadi untuk Vespanya juga sama, untuk knalpotnya juga sama. Jadi untuk di Taiwan sendiri, di sana ada 1 orang ya, memang benar-benar orang sana asli, punya workshop Vespa, toko Vespa asli. Untuk mereka kulak itu dari Indonesia. Nah jadi saya itu beli knalpot di saya itu mungkin dulu berlanjut sampai 4 tahun ya, itu 10 knalpot. Cuman dia juga titip barang di saya, Mas tolong belikan kampas rem, belikan ini. Jadi ngumpulnya di sini banyak. Nah itu kesulitan saya itu untuk pengiriman, kesulitan. Terus dari harga, mereka itu tahu harga di sini di Indonesia, jadi untuk saya up harga itu nggak bisa. Umpama harga saya knalpot jual 350, mereka itu nawarnya di bawahnya, karena mereka itu patokannya kan Purbalingga itu produksi knalpot murah, nah, tapi bahannya beda. Di sana tipis, kita bikin bahan tebal, dari segi bahan aja sudah beda. Jadi lama-lama saya merasakan keberatan karena nggak temulah lebih enak saya melayani orang lokal di sini, nggak terlalu kenyih, nggak terlalu banyak permintaan, karena di sini juga tahu kualitas ya orang sini. Kalau di sana kenyih banget kayak orang Cina wis. Saya akhirnya mundur ya, saya blokir nomornya, jadi wis nggak melayani karena capek untuk melayani mereka, itu nggak begitu banyak uangnya. Kalau harga di up saya mau, mungkin di sini 350, mereka berani 500 ya. Saya mau karena di sana jualnya saya tahu itu bisa 5 kali lipat. Di sini dia beli dari saya 250, di sana bisa dijual 2 juta. Nah, itu sangat banyak keuntungan di sana. Makanya saya kalau dia berani harga 500 ya saya lepas. Nah, jadi seperti itu. Untuk dari Candy Speed sendiri ya kita menanamkan penawaran. Jadi penawaran yang beda dengan knalpot yang lain. Jadi teman-teman itu kalau beli knalpot di Shopee lah, mereknya A, B, C, D, itu sampean jajal di motor harian kalian,
itu saya jamin pasti ngempos, larinya pasti bawahnya itu nggak enak, pasti. Untuk suara sendiri juga nggak bisa pesan. Tapi kalau kalian di Candy Speed itu bebas request guys, kalian bebas request suara buanter kayak helikopter bisa. Mas, rumah saya ganggang sempit pengen suara super ulem bisa. Mas, cc saya kecil 110 bisa. Mas, cc saya 250 cc untuk balap bisa. Itu request. Kalau nggak enak bisa kembali ke sini dibenerin lagi lah. Itu enaknya di Candy Speed itu. Jadi bebas request guys untuk Candy Speed ini. Untuk era digital ini ya kita tanamkan branding seperti itu ya, kita tawarkan penawaran yang lebih dari yang lain. Kalau kita sama dengan mereka, jadi teman-teman itu istilahnya kulak ya, kulak dari Purbalingga, di tok nama teman sendiri, jadi bikin merek sendiri, Acong misalnya seperti itu ya, terus dipasarkan tapi barangnya sama kayak punya mereka ya, nanti ya kita nggak bisa main kualitas tapi mainnya malah lebih murah dari mereka. Jadi teman-teman itu capek, nanti capek di tenaga, terus harganya juga nggak bisa bersaing, nah itu malah capek. Jadi tanamkan brand. Kalau kita punya branding sendiri, meskipun bahan beli dari mereka tapi di sini kita olah sendiri, kita olah lagi, terus kita tanamkan branding yang lebih dari mereka ya, kita bisa jual paling enggak itu meskipun harganya nggak terlalu mahal banget kayak yang ori-ori lah, tapi kita masih bisa ngikutin harga mereka, kita masih ada selisih lah, ada margin, sehingga kita masih usahanya itu bisa berjalan. Karena teman-teman banyak ya yang distributor knalpot itu punya dana 20 juta, terus kulak di sana berapa ratus biji, di sini dijual lagi dengan harga yang standar atau lebih murah. Nah itu lama-lama nggak bisa bertahan, paling 1 tahun itu sudah berat, 2 tahun udah nggak bisa berputar untuk modalnya ya. Jadi di situ untuk knalpot itu ya kita punya brand sendiri ya yang beda dengan yang lain. Untuk tips sukses bisnis knalpot, teman-teman harus ngikuti perkembangan ya, ngikuti perkembangan itu perlu, karena untuk knalpot sendiri ini di Kediri ini sebenarnya banyak sekali guys. Untuk di Bandar, di Mojoroto itu pusatnya dulu, tapi sekarang udah nggak ada namanya. Karena apa? Karena mereka itu nggak ngikuti perkembangan. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk saya sendiri belajar dari kakak saya itu mulai dari 2001 ya di dunia knalpot itu beliau mengikuti perkembangan terus. Jadi nurut apa kata konsumen. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi konsumen. Mas, bikinkan knalpot yang seperti ini ya, kita usahakan. Oh iya siap mas, kita usahakan agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen saat ini. Nah, kayak knalpot Vespa itu perkembangannya juga jauh berbeda dengan tahun 2001. Dulu untuk perutnya juga tipis banget, terus kecil, karena cc nya kan mesin zaman dulu itu belum seperti sekarang. Untuk zaman sekarang mesin itu wani ragat guys. Jadi mesin itu nggak ada sih nggak enak, saiki mesti enak kabeh. Jadi kita harus ngikuti perkembangan. Jadi seperti itu. Untuk background saya sebenarnya banyak mas ya. Dulu sembarang usaha itu saya coba, mulai dari nyeles motor, nyeles susu, terus usaha ternak, terus kerja di pabrik. Itu di pabrik berapa kali ya, pindah-pindah. Yang terakhir di pabrik itu 2 tahun. Setelah nikah saya malah keluar, karena di pabrik itu kan UMR. Untuk UMR sendiri setelah saya nikah baru saya rasakan, wah untuk UMR untuk menghidupi keluarga itu, padahal belum punya anak itu, saya rumongso ya kalau kurang, jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan istri ya. Jadi saya mikir jauh ke depan, bagaimana kalau saya punya tanggungan anak. Nah itu malah kesulitan lagi, makanya saya ingin usaha ya. Jadi itu saya melihat kakak saya akhirnya belajar di situ, belajar di tempat kakak saya di Desa Ngasem, depan kantor kecamatan pas lah. Itu belajar di sana 3 tahun. Jadi mas, saya setelah nikah 1 bulan saya keluar dari pabrik, terus belajar di bengkel ya, pengennya berguru, jadi menimba ilmu agar suatu saat mungkin saya bisa berwirausaha dan mungkin bisa merekrut anak-anak yang mau ikut lah ya. Jadi seperti itu.
cita-cita waktu kecil untuk sebenarnya dulu pengen jadi guru matematika, karena ya bukannya gimana-gimana, tapi alhamdulillah nilai matematika saya dari SD sampai SMA itu bagus. Sampai SMP sampai SMA itu nilai matematika 10 bulat UAN itu alhamdulillah, tapi bisa menolong teman-teman satu kelas ya, itu bisa lulus semua, itu alhamdulillah. Tapi dari keluarga sendiri mungkin tidak mampu ya untuk nyekolahkan saya jadi guru, karena keadaan sendiri memang nggak cukup untuk saya sekolah di STM aja wis alhamdulillah. Jadi seperti itu. Untuk kakak saya itu kebanyakan tidak lulus SMA, jadi makanya saya sudah bisa sekolah aja loh, alhamdulillah. Nah seperti itu ya. Pastinya ada ya, dari teman, dari keluarga itu pasti ada plus minus, ada yang meremehkan, ada yang mendukung, ada yang cuman melihat. Mungkin mereka dulu saya bangun ini ya, bangunan ini berapa, 3 meter kali 3,5 meter, ini kan kecil. Mungkin buat apa bangun itu di depan rumah, mungkin dikiranya buat kantor atau buat toko kelontong. Nah itu dikira di sini kan sepi, di sini bukan jalan rame lah. Usaha apa nih nggon sepi nek njero desa apa ya mlaku lah. Mereka berpikirnya seperti itu, tapi untuk saya sendiri memang saya sadar di sini itu memang papanya sepi, bukan papan rame, jauh dari keramaian, tapi memang saya punya planning ke depan. Nah, untuk planning saya itu di online shop. Saya sudah sebelum buka usaha ini saya sudah buka online shop. Jadi sebelum di sini kan membuat knalpot di belakang. Jadi pagi bikin knalpot, terus siang ke rumah kakak saya. Jadi selama saya bekerja di kakak saya itu saya sudah beli alat-alat komplit di belakang. Jadi saya sudah membuat knalpot, sudah saya online. Meskipun saya bekerja di kakak saya sudah online, sudah saya jual knalpot Vespa, knalpot Ninja. Nah, setelah saya di depan sini ya tinggal meneruskan. Jadi istilahnya babatnya tidak terlalu lama lah, untuk babat itu tinggal meneruskan onlinenya saja. Jadi di sini meskipun sepi, tapi alhamdulillah sudah laku seminggu 2-3 sudah buat bisa hidup. Jadi seperti itu dulu. Pesan saya ya untuk para pemuda, untuk para fresh graduate atau yang baru lulus sekolah itu, kalian jangan terlalu terlena dalam gadget kalian guys, karena sekarang ini zamannya gadget. Kalian bermain game, bermain domino, bermain apa saja, itu terkadang kalian terlalu terlena masuk dalam zona nyaman. Kalian lupa bahwa di kehidupan sekarang ini persaingannya sangat ketat. Kalau kalian nggak memulai bisnis dari sekarang, kalian akan telat, akan tersisihkan. Jadi mulailah. Untuk saat ini kan zamannya online shop atau kita berjualan di dunia marketing online ya. Ya kalian belajar di situ, belajar dari YouTube, dari teman, dari saudara, tetangga. Itu kalian belajar apa saja, di mana saja itu kalian boleh. Jadi belajar di saya juga boleh, belajar di intinya ya dari saya itu, pesan saya, kalian belajarlah dari ahlinya. Itu yang paling penting, karena kalau ahlinya, meskipun kita nggak bisa menyerap ilmu 100%, paling enggak kita 80% itu sudah bagus. Jadi untuk saya sendiri ya belajar dari ahlinya. Kenapa di Kediri sini, siapa ya kakak saya. Jadi seperti itu. Jadi untuk kalian belajar jangan dari orang yang biasa, tapi carilah yang lebih dari yang biasa. Jadi seperti itu. Terima kasih ya kalian telah menyimak obrolan saya di Paramedia di sini. Mungkin dari saya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Mungkin harapan saya ke depannya itu anak muda ini jangan berpatok pada lowongan kerja. Kalian kalau bisa bikin pekerjaan, karena itu untuk kedepannya lebih berguna untuk kalian. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.